Legend of the Great Sage. Chapter 566. Baiklah, baiklah, baiklah. Li Qingshan membentangkan sayap angin dan apinya dan menghilang ke cakrawala sebagai seberkas cahaya. Gu Yanying melindungi matanya dengan tangannya. Dia sungguh cepat. Kak, apakah kita akan membiarkan iblis bulan pergi seperti ini dan membiarkannya terus memperbaiki sistem air? Seorang gadis muda terbang dari langit. Dia memiliki alis tebal, mata besar, dan ekspresi cerah. Jika bukan karena tonjolan di dadanya, dia akan dikira laki-laki pada pandangan pertama. Dia mengenakan seragam komandan serigala putih dari pengawal Hawkwolf. Dia berada di urutan kedua setelah Gu Yanying di pengawal Hawkwolf di Komando Rui. Atau apa? Gu Yanying meliriknya. Panggil aku komandan. Kak, kamu tidak bisa bersikap lunak padanya hanya karena dia tertarik padamu. Kalau tidak, bukankah semua pria di dunia ini tidak bisa dibunuh? Jangan bilang kamu benar-benar tertarik padanya, sampai-sampai kamu secara khusus membantunya. Petik 2. Gu Yanying mencubit dagu gadis muda itu dan mendekatkan wajahnya. Jangan bilang kamu cemburu. Bahkan tanpa aku, dia tidak akan mati di sini. Petik 2. Aku tidak percaya padamu. Gadis muda itu tersipu dan menggelengkan kepalanya. Bala bantuannya yang kuat akan segera tiba. Jika kita terus melakukan ini sampai anak itu lahir, Mo Yu mungkin berada dalam bahaya. Gu Yanying melepaskan gadis muda itu. Itu kuat. Jika kamu sudah selesai bermain-main, kembalilah ke Provinsi Naga. Provinsi Hijau menjadi semakin kacau. Sekali kamu terlibat dalam pertempuran seperti yang baru saja terjadi, kamu pun akan berada dalam bahaya. Petik 2. Kak, berhentilah mencoba membujukku. Aku tidak akan kembali. Kakak-kakakku sudah berjuang mati-matian untuk mendapatkan posisi markis dari Rui. Kamu bisa melihat bahwa Komando Rui adalah tempat hebat yang diinginkan semua orang untuk datang ke. Gadis muda itu serius. Sulit untuk mengetahui apakah dia bertingkah genit atau cuek. Aku datang untuk menjadi seorang markis, bukan untuk menjadi pengikut sepertimu. Apa salahnya menjadi pengikut? Kamu akan selalu punya kakak perempuan yang menjagamu. Sebagai seorang markis, aku harus menghadapi monster seperti iblis bulan. Dan, saudara-saudaraku bahkan tidak bisa menjadi pengikut jika mereka mau. Petik 2. Kalau begitu ikuti aku. Gu Yanying mengayunkan lengan bajunya dan terbang ke udara seperti elang putih. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi titik putih. Kak, tunggu aku. Gadis muda itu mengikutinya dengan tergesa-gesa dan memanggil dari jauh. Gu Yanying bukan satu-satunya yang menyaksikan pertarungan Li Qingshan dengan Komandan Daemon. Banyak juga pembudidaya yang menonton dari jauh dengan berbagai cara. Ketika mereka melihat perselisihan internal di antara para Dasmon, mereka semua bersorak dalam hati. Masih banyak pembudidaya yang ingin memanfaatkan situasi ini, tetapi setelah melihat kekuatan iblis bulan yang kuat dan metode kejamnya, mereka semua menyerah pada gagasan ini. Bahkan jika iblis yang menakutkan itu melawan sebelum kematiannya, itu sudah cukup untuk menyeret seorang kultivator inti emas ke kuburnya, belum lagi dia tidak benar-benar menunjukkan tanda-tanda kelelahan dari awal hingga sekarang. Karena itu, Li Qingshan terus memurnikan urat air tanpa hambatan apapun. Li Qingshan saat ini, selain tokoh dan monster teratas yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua, hanya dapat ditundukkan oleh raja yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Hanya sedikit orang yang bisa menjadi ancaman fatal baginya. Dia tiba di ujung sungai besar lainnya. Daemon Qi yang melonjak memurnikan sungai, dan segel dewa air berkedip-kedip dengan cahaya, memperoleh lintasan yang tebal dan panjang. Li Qingshan dapat merasakan bahwa Daemon Qi di inti Daemon Penyu Roh telah mencapai batasnya. Selama dia melahap ki spiritual air di sungai, pada dasarnya dia akan mampu menembus lapisan kelima Penyu Roh. Setelah itu, kesengsaraan surgawi akan turun. Apakah dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menerobos lapisan kelima Penyu Roh dan menjalani kesengsaraan surgawi kedua untuk menjadi komandan Daemon? Atau apakah dia akan berhenti dan menunggu burung Phoenix menyusul sehingga air dan api bisa seimbang dan menyatu? Li Qingshan mempertimbangkannya sejenak dan memutuskan yang pertama. Di masa lalu, dia mungkin akan memilih yang terakhir. Meskipun manfaat jangka panjangnya belum tentu lebih baik daripada manfaat langsungnya, saat ini ia tidak berada dalam bahaya yang mengancam nyawa. Memiliki tatanan yang jelas dan melakukannya selangkah demi selangkah jelas merupakan pilihan terbaik. Berhasrat untuk sukses dengan cepat hanya akan menyebabkan kesulitan budidaya selanjutnya meroket. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Tapi saat ini, dia sedang menunggunya. Li Qingshan mulai menyerap ki spiritual air dan menyalurkannya ke inti Daemon Penyu Roh. Dia menghibur dirinya sendiri, ini juga sebuah pilihan. Jika aku bisa menjadi komandan Daemon, aku tidak akan mampu melawan raja, tapi aku akan memiliki tingkat kekuatan tertentu untuk melindungi diriku sendiri. Setidaknya, aku akan percaya diri mengalahkan lawan seperti Mo Yu. Bahkan jika saya mendapatkan pijakan di dunia 9 provinsi, saya dapat meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal lain. Li Qingshan berangsur-angsur bersinar dengan cahaya biru yang cemerlang, berubah menjadi sosok kura-kura roh lagi. Hari ke-89. Han Qiongzi duduk dengan menyilangkan kaki dan melihat jendela menyala. Dia bergumam di dalam dan membuka jendela untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa langit belum cerah. Hanya cahaya salju yang menyinari jendela. Dia sebenarnya telah melakukan kesalahan. Kak, jangan tunggu pria tak berperasaan itu lagi. Dia tidak akan datang. Gadis muda itu berjalan dari belakang.
Waktu ketika dia bermain-main dengan Han Qiongzi di taman telah hilang selamanya. Rasa sakit karena kehilangan ayahnya tiba-tiba membuatnya menjadi lebih dewasa. Aku akan keluar jalan-jalan. Han Qiongzi tidak menjawab. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan pergi. Yang dia lihat hanyalah putih. Kepingan salju tebal masih turun dari langit. Makam itu tertutup salju, berubah menjadi gundukan salju. Sesosok tubuh tinggi berjalan dari jauh, melangkahi salju. Cara dia berjalan sangat familiar. Mata Han Qiongzi melembut saat dia bergumam, Qingshan. Sosok jangkung itu mempercepat langkahnya. Han Qiongzi mau tidak mau mempercepat langkahnya juga, beralih dari berjalan ke berlari. Kedua sosok itu saling tumpang tindih dan berpelukan erat. Maaf saya terlambat. Han Qiongzi membenamkan kepalanya di dadanya, air mata sudah jatuh seperti hujan. Keturunan keluarga Han keluar dari deretan rumah sederhana sambil menyaksikan pemandangan ini. Han Anjun dan Han Tiyi juga termasuk di antara mereka. Mereka tetap diam saat salju turun. Di bawah bimbingan Han Qiongzi, Li Qingshan tiba di hadapan cenotaf Han Angwo. Dia memegang dupa dan membungkuk hormat. Dia berpikir, Paman Han, aku benar-benar minta maaf karena aku tidak bisa menyelamatkanmu saat itu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu urusan keluarga Han. Semoga jiwamu di surga beristirahat dalam damai. Terobosannya ke lapisan kelima penyuruh pada akhirnya masih gagal. Saat ki spiritual air berkumpul, dia mendorong Daemon Ki di inti Daemon penyuruh hingga batasnya, tetapi dia menemui hambatan yang tidak terduga dan diharapkan. Menerobos iblis lembu mengharuskannya melahap berbagai pil dan sumber daya, sementara menerobos iblis harimau mengharuskannya bertarung sampai mati. Paling tidak, itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh Li Qingshan, yang dipenuhi dengan segala macam pikiran yang mengganggu saat ini. Dia mencoba menggunakan kekuatan lapisan keempat puncak penyuruh dan dukungan dari segel Dewa Air. Akhirnya, dia menekan iblis lembu dan iblis harimau, mengembalikannya ke bentuk manusia. Namun, penindasan ini sangat kuat, secara langsung mencegah dia menggunakan kemampuan penyuruh apapun. Dia tidak bisa merasakan bahaya, dia juga tidak bisa menyembunyikan auranya. Akibatnya, dia tidak dapat menyembunyikan ki spiritualnya dan ki daemonnya, terlepas dari apakah dia dalam wujud manusia atau daemon. Adapun kemampuan bawaan seperti cangkang mendalam penyuruh, dia bahkan tidak bisa menggunakannya. Klon proyeksi yang dia buat dengan gambar cermin air langsung runtuh saat dia membuat pilihan ini. Dan, dia juga tidak bisa beralih antara Li Qingshan dan Bulan Utara dengan bebas. Begitu dia melepaskan Daemon Ki-nya, dibutuhkan banyak upaya untuk menekannya lagi. Dia bisa membayangkan pemandangan penyuruh menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan iblis sapi dan iblis harimau. Li Qingshan menghela nafas lega dalam hati. Dia akhirnya berhasil tepat waktu. Dia tidak merasa menyesal karena gagal menembus lapisan kelima penyuruh. Sebaliknya, dia santai. Baginya, ini adalah pilihan terbaik. Dia perlahan bisa meningkatkan transformasi Phoenix. Tidakkah menurutmu kamu sudah terlambat? Seorang pria muda berpakaian hitam mau tidak mau bertanya. Penampilannya agak mirip dengan Han Tiyi. Dia adalah salah satu putra Han Angwo. Keturunan keluarga Han lainnya juga sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Han Angwo tewas dalam pertempuran. Bahkan beberapa teman dekat dan kerabatnya yang tidak terlalu dekat dengannya pun bergegas datang lebih awal untuk memberikan penghormatan. Sebagai menantu dari keluarga Han, Li Qingshan sebenarnya telah meninggalkan Han Qiongzi untuk mengawasinya sendirian ketika dia menemui hal seperti ini, menyeretnya keluar hingga jam tangan akan segera berakhir. Dia bergegas menuju hanya sekarang. Dia sangat kasar, dan dia merasa itu tidak layak untuknya. Han Qiongzi ingin mengatakan sesuatu, tetapi Li Qingshan sudah datang. Dia berkata, saya tidak akan meminta maaf, saya juga tidak akan menjelaskan diri saya sendiri. Sekolah militer tampaknya juga tidak peduli dengan kefasihan bicara. Jika Anda merasa tidak puas, silakan mengambil tindakan. Anda, pemuda berbaju hitam itu tercengang. Apa? Kamu takut? Bahkan sebelum Li Qingshan selesai berbicara, pemuda berbaju hitam telah mengirimkan serangan telapak tangan. Dengan keras, Li Qingshan membiarkan serangan telapak tangan mendarat di dadanya. Bagaimana serangan lemah seperti itu bisa dianggap sebagai keturunan keluarga Han? Pemuda berbaju hitam itu sangat marah. Dia tidak lagi menahan diri, mengeluarkan skill bertarung. Serangannya menghujani seperti badai. Kekuatan serangannya menyapu ribuan kepingan salju di udara. Qingshan, Han Qiongzi berteriak ketakutan, tapi dihentikan oleh Han Anjun. Dia tahu apa yang dia lakukan. Apakah kamu sudah selesai? Betapa tidak bergunanya. Kenapa kalian tidak mendatangiku bersama-sama? Petik 2. Li Qingshan seperti karang di tengah lautan. Setelah mengalami luka parah yang tak terhitung jumlahnya, serangan dari seorang penggarap yayasan pendirian seperti goresan baginya. Mendengar ini, keturunan keluarga Han lainnya tidak dapat menahan diri lagi. Mereka bergabung dan mulai menyerang. Li Qingshan juga mulai membalas. Setelah mengalami begitu banyak pertempuran, dia berbalik dan bertarung dengan identitas dan kekuatan seorang penggarap yayasan. Pada awalnya, dia merasa agak asing dan tidak nyaman, tapi dia dengan cepat menjadi terampil dan nyaman. Dia menggunakan dua metode budidaya yang saling melengkapi dan keterampilan bertarung secara maksimal. Langit cerah, dan sinar matahari menyinari tanah bersalju yang berkilauan. Keturunan keluarga Han tergeletak di tanah sambil terengah-engah. Li Qingshan duduk di tanah bersalju, tampak agak kelelahan.
Kelelahan ini bukanlah suatu tindakan. Setelah beberapa bulan berjuang dan menyempurnakan, pikirannya memang sangat lelah. Ketika akhirnya dia melihatnya, dia santai dan berdiri dengan tangan di atas lutut. Han Anjun sedikit mengangguk pada Li Qingshan. Keturunan keluarga Han ini tidak terlalu membenci Li Qingshan. Hanya saja mereka sudah terlalu lama menekan emosinya dan membutuhkan pertempuran seperti ini untuk melampiaskannya. Namun, Li Qingshan telah memberi mereka perlawanan, menggunakan metodenya sendiri untuk menyelesaikan ketidakpuasan ini. Dia juga sudah membuktikan kekuatannya. Dia tidak peduli tentang bagaimana keluarga Han memandangnya. Dia hanya tidak ingin Han Qiongzi menerima terlalu banyak kecurigaan dari keluarganya karena dia. Bagaimanapun, mereka adalah keluarganya. Di jalan hantu lapar yang suram dan suram, Han Angwo memegang pedang kuno yang terbuat dari tulang rusuk binatang tak dikenal. Tidak ada sedikit pun kebingungan di wajahnya, dan dia masih bertekad seperti sebelumnya. Dia mengangkat pedangnya dan memotong kepala mayat binatang. Pada saat ini, pusaran berwarna darah muncul di udara. Itu tumbuh semakin besar hingga tampak seperti sebuah pintu besar. Sebuah suara datang dari dalam, prajurit sejati, jiwamu seharusnya tidak jatuh ke tanah kematian ini. Ayo, pertempuran berdarah tanpa akhir menantimu. Mata Han Angwo bersinar terang, dan dia menyelam ke dalam pusaran berwarna darah tanpa menoleh ke belakang. Chapter 567. Qingshan, kamu telah banyak berubah. Di ruangan gelap, tangan Han Qiongzi membelai wajah Li Qingshan. Tanpa disadari, pemuda flamboyan tadi telah berubah total menjadi seorang laki-laki. Tepi wajahnya menjadi lebih tegas dan tatapannya setajam baja. Seperti yang ayahnya katakan, dia tidak bisa melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Mengapa dia begitu bertekad? Itu seperti sebuah misteri. Dia punya perasaan bahwa dalam beberapa tahun mereka berpisah, dia telah mengalami banyak hal, jauh lebih banyak daripada yang dia tahu atau bayangkan, sampai-sampai dia merasa asing. Ibarat sebuah patung, meski permukaannya tidak terlihat berbeda, hanya dengan menyentuhnya dengan hati-hati seseorang dapat merasakan bahwa bahannya benar-benar berbeda, hingga setiap detailnya pun berbeda. Li Qingshan memegang tangannya dan berkata dengan lembut, Bab 6, langit begitu jauh kamu juga sama, berat badanmu turun banyak. Dan juga menjadi sangat dewasa. Han Qiongzi menjawab dengan, dan bersandar lemah di pelukannya. Li Qingshan memeluknya erat dan berkata dalam hatinya, Qiongzi, aku menjadi sangat kuat, aku bisa melindungimu. Di jalan menuju 9 surga ini, dia mungkin harus banyak menyerah, tapi dia tidak mau menyerah pada orang yang ada di pelukannya. Dia teringat kalimat dari film kehidupan sebelumnya, siapa bilang pria tidak bisa keliling dunia bersama istrinya. Ruangan itu sunyi ketika mereka mendengarkan salju turun di luar jendela. Malam itu, mereka berdua berbaring dengan pakaian masing-masing dan mendengarkan dalam diam. Li Qingshan tidak memiliki keinginan apapun di dalam hatinya, tetapi dia merasa sangat damai. Pada saat ini, bulan utara yang haus darah sepertinya berada jauh darinya. Hati manusia yang telah lama hilang kembali ke dadanya, memancarkan gelombang kehangatan. Saat matahari akan terbit, Han Qiongzi ragu-ragu dan berkata dengan lembut, Qingshan, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Li Qingshan meletakkan tangannya di bahunya dan menjauhkan diri darinya. Dia menatap matanya dan dengan lembut mengangguk, Di bawah tatapannya, Han Qiongzi merasa tercekik dan sedikit rasa takut. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak menyembunyikannya lagi. Saat ini, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk menipunya. Bahkan jika dia tidak bisa menerimanya dan berlari untuk menyebarkan rahasia ini, dia bersedia menerima hasilnya. Saat dia hendak membuka mulutnya, sebuah tangan menempel di bibir Li Qingshan. Dia sedikit terkejut, hanya untuk mendengar Han Qiongzi berkata, saya sedikit takut. Dia merasa jika dia mendengar rahasia ini, itu akan merusak kedamaian dan ketenangan di antara mereka. Li Qingshan tidak tahu harus berbuat apa. Han Qiongzi berkata, saya tidak ingin mendengarnya lagi. Anda pasti punya alasan untuk tidak memberitahu saya. Beritahu saya jika menurut Anda ini waktu yang tepat, oke. Petik 2. Li Qingshan ragu-ragu sejenak. Oke, pikirannya belum pulih dari kesedihan karena kehilangan pamannya. Jika hal seperti itu diberikan padanya sekarang, itu mungkin lebih dari yang bisa dia tanggung, dan akan sulit baginya untuk menerimanya. Pada hari-hari berikutnya, Li Qingshan dan Han Qiongzi sering berjalan di atas salju dan menjelajahi hutan terdekat. Namun tidak seperti sebelumnya, sebagian besar waktu, Li Qingshan lah yang berbicara. Dia berbicara tentang apa yang terjadi setelah mereka berpisah. Dia tidak ingin menyembunyikannya lagi, jadi dia tidak berbohong untuk menutupinya, dan ada banyak ruang kosong dalam kata-katanya. Seringkali, Han Qiongzi mendengarkan dengan tenang, sesekali menanyakan beberapa pertanyaan, tetapi tidak pernah mengajukan pertanyaan, seolah-olah dia takut memecahkan gelembung yang indah. Hal ini membuat Li Qingshan semakin merasa kasihan padanya. Di lain waktu, Li Qingshan sering berlatih bela diri bersama murid klan Han di ruang terbuka di luar kuburan. Berjaga-jaga bukanlah tentang terkurung di dalam ruangan dan menghela nafas. Kaum militeris tidak terlalu memperhatikan sapa-sapa yang dangkal ini, jadi mereka lambat laun tidak terlalu memikirkan, kurangnya sopan santun, Li Qingshan dan dengan rendah hati meminta nasihatnya. Atau mereka berkumpul membentuk lingkaran dan mendengarkan pengalaman tempurnya yang sebenarnya dalam kekacauan perang. Kekuatan tempur Li Qingshan sungguh kuat. Dalam pertempuran, dia tidak menggunakan kekuatan yang luar biasa.
Ketika kecepatan, kekuatan, dan ki spiritual lawan hampir sama, dia bisa menang dengan mudah. Hal ini membuat para murid klan Han sangat tidak yakin, tetapi mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Kaum militeris memuja yang kuat. Kenyataannya, saat mereka bertarung, Li Qingshan semakin sedikit menggunakan kekuatan. Tentu saja, tindakannya tidak sesederhana mendapatkan persetujuan para murid klan Han. Kekuatannya tumbuh terlalu cepat akhir-akhir ini, dan dia perlu waktu untuk menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan keuntungan yang diperolehnya dari pertarungan hidup dan mati. Awalnya, dia hanya menggunakan kekuatan seorang kultivator untuk bertarung. Kemudian, dia terus menekannya dan hanya menggunakan kekuatan seorang penggarap yayasan pendirian tahap awal. Dia benar-benar menyerah pada fisik kuat yang dibawa oleh iblis jahat, semua demi mengasah keterampilan tempurnya. Meskipun ayah mertuanya, Han Anjun, jauh lebih lemah dari Li Qingshan dalam hal kekuatan, dia dilahirkan dalam keluarga yang kuat seperti klan Han. Banyaknya keterampilan tempur dan filosofinya juga sangat bermanfaat bagi Li Qingshan. Setelah hari ke-100 berjaga, dia bisa melepas pakaian berkabungnya dan kembali ke kehidupan sehari-hari. Dengan keras, Han Ti terbang jauh dan meluncur di tanah sejauh lebih dari 10 kaki. Baru saja, dia berhenti, menyebabkan salju berterbangan kemana-mana. Mendongak, dia melihat Li Qingshan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Li Qingshan meraih tangan Han Ti dan berdiri. Han Ti harus mengakui bahwa di jalur kultivasi, Li Qingshan telah meninggalkannya. Tanpa dukungan klannya, tanpa bimbingan seorang master, tanpa warisan yang layak, dan dengan seni samudera tanpa batas yang tidak lengkap, dia masih berada di sekolah novel. Memang ada orang-orang jenius yang berbakat di dunia. Sepertinya ada alasan mengapa dia bisa begitu dekat dengan Little N yang mengerikan. Qingshan, kamu bersikap terlalu lunak padanya. Han Qiongzi berteriak dari jauh, menyebabkan murid klan Han tertawa dan membuat keributan. Kakak Han benar-benar kejam, saudara kandung tidak bisa dibandingkan dengan manusia kandung. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa tenggelam dalam kesedihan selamanya. Hal ini bukanlah semangat yang dianjurkan oleh kaum militeris. Kalau tidak, jika mereka kehilangan rekan-rekannya dalam perang sungguhan dan menjadi patah hati, tidak dapat melanjutkan pertempuran, apakah mereka masih dianggap sebagai murid sekolah militer? Han Ti tidak terpengaruh. Dia bertanya, kamu hampir mencapai terobosan dalam yayasan pendirian, kan? Saya dekat. Seperti lapisan kelima penyuruh, dia hanya kekurangan kesempatan, suatu bentuk pemahaman. Namun, dengan periode kultivasi baru-baru ini, Li Qingshan secara samar-samar bisa merasakan bahwa seni lautan tanpa batas hampir mencapai terobosan lagi. Namun, metode penekanan laut penyuruh masih belum menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Bagaimanapun, kesulitan keduanya berada pada level yang sangat berbeda. Itu juga merupakan dunia yang berbeda bagi Li Qingshan. Seberapa cepat, Han Ti hanya bisa menghela nafas. Jika Li Qingshan mengatakan dia dekat, maka dia benar-benar dekat. Budidaya alam kecil bagi para kultivator tidak sesulit untuk ditembus seperti alam besar, namun masih membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Setiap langkah maju sangatlah sulit. Selama praktisi Qi mendapat bimbingan seorang master, dukungan sumber daya yang memadai, dan bakat mereka lumayan, pada dasarnya mereka semua dapat mencapai yayasan pendirian. Ini bisa dianggap sebagai langkah pertama yang paling sederhana dalam jalur kultivasi. Tentu saja, sebenarnya tidak sesederhana itu. Kata, sumber daya, saja telah membuat bingung banyak petani. Pil roh sejati yang sangat penting untuk menerobos pendirian yayasan bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap praktisi Qi. Jika mereka mencoba menerobos dengan kekuatan mereka sendiri, itu akan terlalu sulit. Hanya setelah mencapai yayasan pendirian barulah mereka dianggap telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dan secara resmi mulai berkultivasi. Cobaan jalur kultivasi baru akan dimulai pada saat itu. Sekalipun didukung sumber daya yang memadai, masih terdapat kesulitan. Jika tidak, sekte besar dan banyak akal seperti Istana Koleksi Pedang dan Sekte Umbral Yin tidak akan memiliki begitu sedikit tetua inti emas. Dan, kesengsaraan surgawi yang kedua tidak akan selembut yang pertama. Jika dia hanya mengandalkan kekuatan eksternal, ada kemungkinan besar dia akan mati dalam kesengsaraan surgawi. Han Anjun baru berada di tahap awal pendirian yayasan saat ini. Dia baru saja hampir menembus pertengahan yayasan pendirian. Bakatnya sudah cukup mengesankan. Dengan dukungan klannya, dia maju dengan gagah berani, dan pada dasarnya dia sudah menyerah pada segala bentuk hiburan. Bagaimana mungkin dia tidak menghela nafas kagum pada kecepatan kultivasi Li Qingshan? Namun, di 100 aliran pemikiran, ada juga seseorang yang berjuang dan merangkak melewati pintu menuju jalur kultivasi. Di tempat tinggal terpencil di bawah pulau Contention, gemuruh guntur berhenti. Sosok yang hangus menggeliat dan berusaha berdiri. Awalnya, dia terbatuk-batuk keras, diikuti dengan tawa pelan dari dalam tenggorokannya. Lambat laun, suaranya semakin keras, berubah menjadi tawa liar yang histeris, seperti ular yang mengangkat kepalanya. Pohon anggur yang sederhana dan kuat merangkak keluar dari tubuh Qian Rongzi, membungkusnya. Kulit hangus di tubuhnya terkelupas selapis demi selapis. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu pakaiannya atau kulitnya yang hangus. Itu seperti ular hitam yang berganti kulit. Kulit seputih salju tumbuh, dan seekor ular kecil yang cantik merayap dengan gembira di atasnya. Setelah itu datanglah babak penyiksaan baru. Bahkan di saat seperti ini, kapanpun, rasa sakitnya tidak akan pernah hilang. Ini hanya akan menjadi lebih dan lebih intens dari sebelumnya.
Dia terjatuh ke tanah lagi. Anggota tubuhnya berputar sedikit demi sedikit, seperti serangga kecil yang dipanggang oleh api. Kelihatannya aneh dan menjijikkan, tapi semakin hebat rasa sakitnya, senyumannya semakin cemerlang. Bahkan siksaan neraka tidak mampu mengubah kegembiraan dari lubuk hatinya. Ketika semuanya sudah beres, dia berbaring di tanah dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara, menunjuk ke dinding batu di atas. Pohon anggur pendakian surga menjulur ke sepanjang lengannya, dan ular neraka melingkarinya lagi, mendesis dan menjentikkan lidahnya. Hehe, surga itu jauh sekali. Komandan, saya datang untuk mengumpulkan metode penanaman tingkat tinggi untuk aliran legalisme. Hua Chengzan saat ini duduk di dekat jendela, menangani urusan aliran legalisme. Qian Rongzi mendorong pintu hingga terbuka dan masuk sambil membungkuk. Dia telah berganti pakaian baru, dan senyumnya yang biasa menjadi lebih hangat sekarang. Rongzi, selamat telah mencapai pendirian yayasan. Hua Chengzan sedikit terkejut sebelum memberi selamat padanya sambil tersenyum. Namun, dia terkejut di dalam. Qian Rongzi sangat bersemangat, dan sikapnya telah berubah secara drastis. Perasaan seram itu lenyap, justru mengeluarkan pesona aneh yang membuat dia takjub. Namun, dia sama sekali tidak tergoda. Sebaliknya, dia menghela nafas dalam hati, dia akhirnya menjadi sesuatu yang lebih kejam. Qian Rongzi berkata, ini semua berkat pengasuhan komandan. Setelah percakapan sederhana, Hua Chengzan memberikan metode kultivasi baru kepada Qian Rongzi. Dia melakukan gerakannya dan berkata, kekuatan alam neraka sangat kuat, tetapi juga berbahaya. Anda harus berhati-hati saat merasakan dan menggunakannya. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Banyak murid dari legalisme telah bunuh diri karena mereka kehilangan akal selama berkultivasi. Terima kasih atas saran Anda, Komandan. Saya akan berhati-hati, kata Qian Rongzi dengan rendah hati. Sudahkah kamu memilih apa yang ingin kamu rasakan? Hua Chengzan mau tidak mau bertanya kapan Qian Rongzi mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Chapter 568. Paviliun angin mendengarkan tepi air. Saya harap saya dapat mencapai inti emas sebelum usia 30. Li Qingshan menatap ke langit. Salju baru saja hilang, dan langit berwarna biru. 30 tahun. Han Ti mengangkat alisnya. Meski dia mengatakan, harapan, ekspresinya dipenuhi keyakinan. Dia sepertinya tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal. Sebaliknya, dia mengumumkan fakta sederhana, dan dia tidak merasa itu adalah sesuatu yang istimewa. Para kultivator inti emas yang mati di tangan Li Qingshan telah mengumpulkan sejumlah orang, jadi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Targetnya saat ini adalah yang tertinggi dari 9 provinsi, wilayah raja, jadi dia mau tidak mau mengungkapkan kesombongannya. Murid-murid keluarga Han yang lain terkejut. Meskipun mereka bukan orang-orang yang menyukai orang kaya dan berkuasa, mereka masih bisa memahaminya. Meskipun mereka bukanlah orang-orang yang menyukai penguasa, dalam komunitas budidaya, yang kuat selalu pantas dihormati. Han Anjun mau tidak mau mempelajari Li Qingshan secara mendalam ketika dia mendengar itu. Seorang kultivator inti emas berusia 30 tahun jarang ditemukan bahkan di 9 provinsi. Pada saat itu, dia pasti akan membuat namanya terkenal di seluruh dunia. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia sudah tahu bahwa dia bukanlah orang yang biasa-biasa saja, tetapi dia tidak pernah mengira suatu hari nanti dia akan benar-benar menyebut kata, inti emas, dengan begitu mudah. Untuk dapat dengan mudah menyebutkan kata, inti emas, itu adalah tujuan yang bahkan dia tidak dapat mencapainya. Mengingat keluarga Han, memiliki menantu seperti dia benar-benar suatu berkah. Setelah Han Anguo tewas dalam pertempuran, tanggung jawab berat menjadi patriark berada di pundak Han Anjun. Dia merasakan tekanan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika para penggarap inti emas dari Komando Ruyi tidak tewas dalam pertempuran, dan posisi markis dari Ruyi serta jenderal besar masih ragu-ragu, banyak sumber daya yang dimiliki keluarga Han akan terkikis sejak lama. Sebuah klan yang hanya memiliki penggarap yayasan pendirian hanyalah sebuah klan kecil, tetapi satu keajaiban berbakat dapat mengubah segalanya. Jika Li Qingshan dapat menggunakan bakat ini untuk mengalahkan master yang kuat, keluarga Han akan mampu melewati badai ini dengan aman. Mungkin mereka tidak hanya tidak menderita kerugian apapun, tetapi mereka bahkan mendapat manfaat darinya. Tak lama kemudian, salju tebal mulai memenuhi udara. Di tengah bisikan angin. Saat angin bertiup kencang, keturunan keluarga Han melepas pakaian duka mereka di depan mausolem. Li Qingshan menepuk bahu Han Qiongzi. Han Qiongzi melihat ke belakang dan tersenyum. Matanya memerah saat dia bersandar di bahunya dengan lembut. Tepat pada saat ini, hatinya bergetar dan dia tiba-tiba berbalik. Di tengah badai salju, sesosok tubuh berjalan mendekat. Langkah kakinya ringan seolah dia melayang di udara. Lengan bajunya yang lebar dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Sebelum ada yang bisa melihatnya dengan jelas, mereka sudah merasakan bahwa dia adalah kecantikan yang tiada taranya. Dia menyipitkan matanya, tatapannya menembus salju, dan ekspresi takjub melintas di matanya. Wajah itu bahkan lebih cantik dari yang dia bayangkan. Apa yang disebut keindahan yang bisa menjatuhkan suatu bangsa tidak lebih dari ini. Tidak, itu bukan hanya wajahnya. Pendatang baru itu mengenakan pakaian biasa, dengan sutra biru melilit pinggangnya. Sosoknya langsing, dan rambut hitam legamnya yang mencapai lutut berkibar tertiup angin. Sepasang kaki telanjang menginjak salju sebening kristal, dengan tegas melangkah maju. Bahkan jika ada segunung mayat dan lautan darah,
itu tidak akan mampu membuat langkah kaki ini goyah. Matanya seperti kolam dalam tanpa riak saat dia menatap kosong ke depan. Seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu di dunia. Dibandingkan dengan gelar sederhana kecantikan dan kecantikan, dia memiliki pesona yang tak terlukiskan yang membuat orang mengabaikan jenis kelaminnya. Siapa dia? Kenapa dia datang? N kecil, kamu di sini. Li Qingshan berbalik dan tersenyum, ekspresi keheranan melintas di matanya. Awalnya Little N tidak memiliki konsep pakaian, itu hanya lapisan pakaian untuk menutupi tubuh. Meskipun saat ini dia berpakaian sangat sederhana, hal itu memberi orang perasaan bahwa ini adalah pakaian terbaik, memancarkan keindahan yang belum pernah ada sebelumnya. Sepertinya itu adalah efek samping dari pemulihan ingatan. Namun, semua orang menyukai kecantikan, dan ini bukanlah hal yang buruk. N kecil, Han Qiongzi berteriak tanpa sadar. Bagaimana dia bisa mengasosiasikan orang di depannya dengan anak kayu itu? Meskipun dia telah menyebutkan perubahan pada Little N, itu masih jauh di luar imajinasinya. Tidak jauh dari situ, para murid klan Han menatap lurus ke arah mereka. Terlepas dari apakah mereka pria atau wanita, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka. N kecil tiba di samping Li Qingshan dan diam-diam meraih tangan Li Qingshan. Meski dia tetap tanpa ekspresi, matanya yang kosong berbinar dalam sekejap, seolah dia bisa mengungkapkan segalanya dalam ribuan kata. Han Qiongzi merasa dia diabaikan. Setelah itu, dia menyadari bahwa dia tidak diabaikan begitu saja. Sebaliknya, dia mengabaikan semua orang, atau bahkan seluruh dunia. Hanya dia yang ada. Baiklah, ini waktunya berangkat. Li Qingshan sepertinya memahami segalanya. Dia mengangguk sambil tersenyum dan mengusap kepalanya secara alami. Dia menundukkan kepalanya sedikit, dan bibir merahnya membentuk senyuman. Salju dan es mencair. Kemana kamu pergi? Han Qiongzi bertanya, menerobos perasaan terputus ini. Oh, sudah kubilang sebelumnya. Bukankah Annihilum Light Chan Master secara khusus datang sekali? Li Qingshan menjelaskan, jalan Little N tentang tulang putih dan kecantikan luar biasa telah mencapai hambatan. Biara Chan Devanaga adalah kesempatan sempurna, sekaligus memenuhi janjinya kepada jangkrik emas. Kamu berangkat sekarang? Han Qiongzi bertanya dengan heran, tapi dia menghela nafas lega karena suatu alasan. Murid Sekte Buddha seperti Biara Chan Devanaga jelas tidak dapat memikirkan cinta, atau dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Ya, jangan khawatir, aku akan kembali secepatnya. Li Qingshan memeluk Han Qiongzi dan berbicara tentang perpisahan lagi. Melihat betapa enggannya dia berpisah dengannya, jantungnya berdetak kencang. Dia berkata kepada Han Anjun dengan lantang, Jenderal Han, setelah 3 tahun masa berkabung Qiongzi berakhir, saya akan datang ke keluarga Han untuk melamarnya dan menyelesaikan pertunangan kita. Han Anjun terdiam. Segalanya berbeda sekarang. Saat ini berbeda dari masa lalu, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak bisa menolaknya lagi. Qingshan, mata Han Qiongzi langsung berkaca-kaca. Dia memalingkan wajahnya dan menyekanya dengan lengannya. Dia tersenyum. Baiklah, segera kembali. Hati-hati dalam perjalananmu. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan awan muncul di bawah kakinya. Dia menghilang ke dalam angin dan salju bersama Little N. Sebelum menuju Biara Chan Devanaga, Li Qingshan masih harus menemui seseorang, yaitu Gu Yanying. Bagaimanapun, dia tetaplah seorang komandan Scarlet Hawk. Tidak apa-apa jika dia mengendur secara normal. Namun, tanpa izin atasannya, dia tidak dapat meninggalkan jabatannya tanpa izin. Dan, dia memiliki hal lain yang ingin dia minta bantuannya. Awan putih mendarat di luar Komando Ruyi, di depan sebuah gunung yang curam dan menjulang tinggi. Langkah-langkahnya mengarah lurus ke atas. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan menatap ke atas. Di puncak gunung, elang perak membentangkan sayapnya seolah sedang berbenturan dengan angin dan salju. Li Qingshan menyuruh N kecil menunggu di bawah saat dia mendaki gunung sendirian. Begitu dia menyentuh formasi, dia mendengar teriakan, siapa yang pergi ke sana? Langkah-langkah di depannya berputar, dan seorang pria berpakaian putih muncul entah dari mana. Li Qingshan menggenggam tangannya. Saya Komandan Scarlet Hawk dari Prefektur Clear River, Li Qingshan, dan saya datang menemui Komandan Gu. Jadi, kamu adalah Li Qingshan. Komandan Gu telah memberitahuku bahwa jika kamu datang, kamu bisa menemukannya di paviliun tepi air mendengarkan angin. Penjaga serigala putih yang mengawasi gunung mengamati Li Qingshan dengan rasa ingin tahu. Paviliun angin mendengarkan tepi air adalah tempat Komandan Gu bercocok tanam dan jarang menerima tamu. Dia jarang menerima tamu, jadi mengapa dia begitu menyukai Li Qingshan? Paviliun tepi air yang mendengarkan angin. Angin dan salju menghilang di depan matanya. Langit berwarna biru cerah. Di atas danau yang beriak, daun teratai hijau membentang tak berujung. Bunga teratai berwarna merah muda putih bermekaran di antara dedaunan hijau. Dengan hembusan angin hangat, daun teratai naik dan turun, mengeluarkan gelombang wangi. Itu seperti puncak musim panas. Ki spiritual yang padat, aroma bunga, dan angin hangat menyatu. Itu 10 kali lebih baik daripada 100 aliran pemikiran di Prefektur Clear River. Menghirup napas dalam-dalam memberinya perasaan rileks dan segar. Dan, dari luar, danau tersebut paling banyak hanya bisa dianggap sebagai danau kecil. Namun, ketika dia masuk ke dalam formasi, dia menemukan bahwa tepi danau itu sangat besar, pada dasarnya tidak lebih kecil dari danau Mooncourt. Itu membentang sejauh mata memandang.
Itu benar-benar bisa digambarkan sebagai tempat dengan daun teratai hijau yang tak terbatas. Daun teratai dan bunga teratai bermekaran tanpa henti di luar musimnya dan bertentangan dengan akal sehat, memberikan perasaan gemerlap yang tak terduga. Formasi yang menyelimuti tempat ini bukanlah hal yang sepele. Ini sebenarnya dapat mendistorsi ruang. Mungkin bahkan, raja pun tidak akan bisa melewatinya dengan mudah. Li Qingshan berpikir sendiri saat dia terbang di atas permukaan danau. Dia mendengar bunyi bel yang menyenangkan dan terbang ke arah itu. Segera, dia melihat sebuah paviliun indah yang dikelilingi oleh daun teratai dan bunga teratai. Lonceng angin tergantung di atap. Dibandingkan dengan danau yang sangat besar, paviliun tepi sungai ternyata sangat kecil. Gu Yanying keluar, rambutnya tersampir sampai ke pinggangnya, berayun lembut tertiup angin hangat. Senyuman juga muncul di wajahnya, membuatnya tampak kurang gagah. Dia tiba-tiba merasa seperti berada di rumah. Sebuah meja rotan dan beberapa kursi rotan diletakkan di balkon yang menghadap ke danau. Li Qingshan tidak menahan diri. Dia menarik kursi dan duduk. Gu Yanying mengambil cangkir teh dan secara pribadi menuangkan secangkir teh, mendorongnya ke hadapannya. Li Qingshan menatap teh di hadapannya dan bertanya dalam hati, jika Li Qingshan hanyalah Li Qingshan, apakah dia akan menerima perlakuan seperti itu? Kapan Li Qingshan bukan Li Qingshan? Ini hanya secangkir teh, kata Gu Yanying sambil tersenyum dan duduk di hadapannya. Li Qingshan mau tidak mau memikirkan bagaimana dia mengundangnya minum teh saat itu di luar kota Qingyang. Saat itu, dia belum memahami betapa besar perbedaan di antara keduanya. Sebagai perbandingan, sikapnya terhadapnya tidak berubah secara mendasar. Baginya, itu hanyalah secangkir alkohol. Dia tetap tenang seperti sebelumnya, tetapi pikirannya sendiri terlalu berfluktuasi. Dia menenggak tehnya dan kembali berbisnis. Saya datang kali ini untuk meminta pengunduran diri Anda, Komandan, agar saya dapat mengirim N kecil ke biara Candevanaga. Tidak masalah. Ada hal lain yang ingin saya minta bantuan Komandan. Tolong sampaikan pilroh asal ini kepada Jenderal Han Anjun untukku, Komandan. Petik 2. Li Qingshan merencanakan di dalam. Han Anjun terlambat berada di yayasan pendirian. Jika dia bisa mendapatkan pil Origin Spirit, peluangnya untuk mencapai inti emas pasti akan meningkat cukup banyak. Itu akan menutupi penyesalannya karena tidak bisa menyelamatkan Han Anguo di masa lalu. Namun, dia sama sekali tidak dapat menjelaskan asal-muasal pil roh asal ini. Nilainya tidak bisa dibandingkan dengan pil roh sejati. Gu Yanying berkata, ini hanya masalah kecil, tapi kamu tetap harus memberikannya padanya. Katakan saja itu hadiah dariku untukmu. Ini adalah hadiah yang cukup murah hati. Jangankan menikahkan putri Anda bahkan bisa menjual putri Anda. Petik 2. Dengan itu, masalah asal-usul pil roh asal yang paling menyusahkan Li Qingshan akan terselesaikan. Dia jelas bersedia menerima bantuan ini, sehingga ketika dia mengakui segalanya kepada Han Qiongzi di masa depan, itu pasti akan menambah beberapa poin pada reputasinya. Gu Yanying berkata, jika kamu menemui masalah di masa depan, jangan ragu untuk datang menemuiku. Identitasku masih berguna. Ini, Li Qingshan mengangkat alisnya. Itu tentu saja merupakan kebaikan yang luar biasa. Sebenarnya, ada beberapa hal yang ingin saya minta bantuan Anda. Hehe, Li Qingshan mungkin tidak akan bisa menerima perlakuan seperti ini. Gu Yanying berdiri dan mondar-mandir, melihat ke belakang sambil tersenyum. Anda bisa memintanya saja, Komandan. Benar saja, tidak ada makan siang gratis di dunia ini, tetapi Li Qingshan lebih memilih kesetaraan dan saling menguntungkan seperti ini. Chapter 569. Ding ding dang dang. Hembusan angin hangat bertiup menyebabkan lonceng angin bergoyang dan daun teratai bergelombang. Li Qingshan belum pernah melihat Gu Yanying menunjukkan ekspresi seperti itu. Tentu saja, mereka belum sering melihatnya, jadi dia penasaran apa yang membuatnya begitu serius. Gu Yanying datang ke sisi balkon dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dulu, di Gunung Kuali Perunggu, seseorang pernah mengatakan sesuatu kepadaku. Saat itu aku tidak menjawab, karena orang itu tidak terlalu peduli dengan jawabanku. Tapi sekarang, aku merasa lebih baik memberikan jawaban yang jelas. Gunung Kuali Perunggu. Li Qingshan ingat bahwa dia telah mengaku kepada Gu Yanying di depan banyak orang di sana. Saat itu, masih ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Tapi sekarang, jarak di antara mereka tidak pernah sedekat ini. Sekalipun masih ada kesenjangan, hal itu bukannya tidak dapat diatasi. Faktanya, Li Qingshan yakin bahwa dia pada akhirnya bisa melampauinya dan menjadi lebih kuat darinya. Jadi, apa jawabannya sekarang? Li Qingshan mau tidak mau menantikannya. Melihat sekeliling, dia merasa bahwa dia sudah sangat dekat dengan kesuksesan. Gu Yanying membungkuk sedikit. Terima kasih atas niat baikmu, tapi sayangnya aku tidak bisa menerimanya. Jadi dia memanggilku ke sini hanya untuk memberiku kartu orang baik. Li Qingshan menyeringai, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Meskipun dia samar-samar menebak hasil ini, dia masih sedikit kecewa. Tidak apa-apa, aku masih terlalu lemah. Lemah sampai-sampai kamu bisa bersaing dengan Raja Zombie hanya dengan satu kesengsaraan surgawi. Kedalaman peluangmu jauh melebihi milikku, dan kecepatan pertumbuhanmu bahkan lebih mengejutkan. Aku yakin di masa depan, kekuatanmu pasti akan berada di atas milikku, tapi... Gu Yanying berbicara dengan sangat tulus, tanpa ada niat untuk mengabaikannya. Dia berhenti dan mencelupkan jari telunjuknya ke dalam teh, menuliskan 4 kata di atas meja. Petik 2.
Lupakan emosimu. Li Qingshan bergumam. Gu Yanying berkata, saling membantu di masa-masa sulit lebih baik daripada melupakan satu sama lain di dunia petinju. Hari ini, kami saling mendukung. Di masa depan, siapapun yang meninggalkan siapa, tidak perlu terlalu khawatir. Sekalipun kita dipisahkan oleh hidup dan mati, kita bisa tersenyum karenanya. Petik 2. Itu masuk akal. Li Qingshan mengangguk. Jadi itu bukan ketidakberdayaan, tapi kelupaan. Ini bukan soal masuk akal atau tidak. Kalau tidak mau menerimanya, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Akan lebih mudah bagi kita untuk bekerja sama jika kita memiliki kesan yang baik satu sama lain dan saling mengakui. Namun, jika terlalu banyak perasaan yang tercampur, itu akan sangat merugikan dan saya tidak akan bisa bekerja sama dengan Anda. Mata Gu Yanying seperti mata elang saat dia menatap lurus ke arah Li Qingshan. Untuk sesaat, Li Qingshan tidak tahu harus berkata apa. Wanita ini jelas ingin meminta bantuannya. Bahkan jika dia tidak mau setuju, dia tidak perlu membeberkannya. Dia bisa memanfaatkan kesan baiknya. Namun, dia bersikeras untuk memisahkan mereka berdua, tidak meninggalkan ruang untuk ambiguitas. Faktanya, jika dia menolak menyerah pada gagasan itu, mereka mungkin berhenti bekerja sama. Dia merasa sedih untuk Hua Sengshan. Kegilaannya yang tidak pernah menyesal mungkin bisa menggerakkan wanita manapun di dunia, tapi itu tidak ada gunanya baginya. Meskipun Anda memiliki peluang dan warisan, fondasi Anda terlalu dangkal. Misalnya, banyaknya sumber daya di bawah tanah, sulit bagi Anda untuk mengubahnya menjadi kekuatan Anda sendiri. Contoh lainnya adalah masalah identitas Anda. Ada kemungkinan bisa terekspos kapan saja. Pada akhirnya, Anda tidak bisa menyembunyikannya dari mereka yang punya niat. Saya yakin saya dapat membantu Anda dalam banyak hal. Petik 2. Gu Yanying melihat Li Qingshan tidak mengatakan apa-apa dan berpikir dia ragu-ragu. Karena itu, dia menambahkan lebih banyak alat tawar-menawar dan dengan serius membujuknya untuk melepaskan perasaan yang tidak berarti dan melanjutkan jalur kultivasi. Saya setuju, tapi bukan untuk keuntungan yang Anda bicarakan. Jika orang lain tidak mempunyai perasaan apapun terhadap saya bukanlah tipe orang yang mengganggu mereka. Aku akan segera memiliki keluarga, jadi jangan melebih-lebihkan pesonamu. Petik 2. Bagus, kamu memang pria yang kukagumi. Gu Yanying tersenyum dan segera mengganti tehnya dengan anggur. Dia mengisi gelas mereka sampai penuh dan mendentingkannya dengan gelas Li Qingshan sebelum menenggaknya. Li Qingshan berkata, sekarang kamu bisa memberitahuku bantuan apa yang kamu inginkan. Ini belum waktunya, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Saya merasa selama Anda diberi waktu, Anda akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, peluang Anda untuk sukses akan lebih tinggi. Petik 2. Jika kamu membantuku dalam beberapa hal kecil, tapi kamu ingin aku mempertaruhkan nyawaku, bukankah akan sulit bagiku untuk menolaknya? Seharusnya tidak ada bahaya apapun dalam hidupmu. Jika ada, aku akan menjelaskannya kepadamu. Kamu boleh menolak sebanyak yang kamu mau. Tidak perlu merasa malu, karena aku tidak selalu menyetujui semuanya. Jika Anda terkekang oleh emosi dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Anda tidak dapat menyalahkan orang lain. Petik 2. Bagus, Li Qingshan tidak menderita kerugian apapun. Sebaliknya, ia mendapatkan sekutu yang kuat. Cara kerjasamanya adalah dia akan mengirimkan barang terlebih dahulu dan menerima pembayarannya kemudian. Jika dia merasa tidak layak, dia bahkan bisa menolak membayar. Tidak ada yang perlu dikecewakan. Namun, dia masih merasa sedikit tidak senang karena dia tidak memandangnya sebagai laki-laki. Keduanya berdiri berdampingan, memandangi daun teratai yang tak berujung. Gu Yanying tiba-tiba berkata, aku tidak akan jatuh cinta pada siapapun, jika itu membuatmu lebih bahagia. Jauh lebih bahagia, Li Qingshan meliriknya. Gu Yanying tersenyum dan berkata, baguslah kalau begitu. Sayangnya, sebagai seorang kultivator perempuan, saya tidak bisa dibandingkan dengan laki-laki. Kesengsaraan cinta adalah yang terberat, dan sangat mudah merusak kultivasi saya. Saya tidak berpikir saya akan mampu melampaui keinginan saya sendiri. Jadi, lebih baik hilangkan semua bahaya dan tidak ternoda oleh setitik pun debu. Petik 2. Li Qingshan terdiam beberapa saat, lalu bertanya lagi, bagaimana jika kamu menarik kembali kata-katamu? Gu Yanying tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat awan putih yang melayang di langit. Pertanyaan seperti ini tidak layak untuk dijawab. Li Qingshan melihat profilnya dan harus mengakui bahwa dia memang luar biasa menawan. Setelah meninggalkan paviliun angin mendengarkan tepi air, aroma bunga yang kuat belum sepenuhnya hilang ketika salju mulai turun di depannya. Ayo pergi, Li Qingshan berkata pada N kecil, lalu menaiki awan dan terbang menuju cakrawala. Dari awal sampai akhir, dia tidak melihat ke belakang sekalipun. Dia duduk di atas awan dan membuka peta mental Provinsi Hijau. Dia masih ingat apa yang dikatakannya kepadanya, Provinsi Hijau terbentang 15.000 kilometer. Jianghu hanya sebuah sudut. Dia tersenyum lembut. 9 provinsi itu seperti sumur, menjebakku. Aku hanyalah beruduk kecil, jadi sebaiknya aku melakukan yang terbaik untuk melompat ke atas. Jangan meremehkanku hanya karena wanita burung ini. Petik 2. Meskipun mengendarai awan tidak secepat terbang dalam bentuk aslinya, itu tetap sangat cepat. Dia segera tiba di tepi Komando Rui. Dia melewatinya tanpa berhenti sama sekali, seolah-olah dia telah menembus penghalang tak terlihat dan melangkah ke daratan yang lebih luas.
Biara Candeva Naga berjarak ribuan kilometer jauhnya, tetapi Li Qingshan tidak terburu-buru. Ketika dia menemukan pemandangan yang sangat mengharukan, dia akan berhenti dan melihat-lihat, menyaksikan pemandangan indah di berbagai tempat. Terlepas dari perilaku Little N yang berbeda dari sebelumnya, tidak ada gangguan sepanjang perjalanan. Butuh waktu 2 hari baginya. Tiba-tiba, sebuah gunung yang tinggi dan megah muncul di cakrawala. Sepanjang perjalanan, Li Qingshan telah melihat banyak gunung terkenal dan sungai besar, namun tidak ada satupun yang bisa menandingi suasana gunung ini. Meski tidak terlalu tinggi, ia berdiri di tanah seperti harimau yang berjongkok, memiliki sikap bermartabat. Pagoda Buddha berdiri dalam jumlah besar di gunung. Aula besar terbentang di kejauhan, dan suara nyanyian terdengar. Kami di sini. Ini adalah biara Candeva Naga. Li Qingshan menyimpan peta mental provinsi hijau dan turun dari awan di kejauhan. Terlepas dari sekte tersebut, tidak satupun dari mereka menyukai kultivator yang terbang di atas kepala mereka. Li Qingshan yakin dengan kekuatannya, tetapi dia tidak cukup percaya diri untuk memprovokasi sekte besar Buddha. Saat ini, matahari terbit dari timur, menyapu seluruh gunung. Mata Li Qingshan berbinar. Melihat ke atas, siluet gunung itu tampak seperti seorang Buddha yang sedang duduk. Nyanyian halus itu seperti nyanyian Buddha yang lembut, membangkitkan kegilaan orang-orang. Di bawah sinar matahari, aula emas di puncak gunung bersinar dengan lingkaran cahaya kemasan. Tampak seperti lingkaran cahaya di belakang kepala Buddha, menambah kesan bermartabat dan suci. Cukup membuat orang ingin sujud dan beribadah. Dia mengerti mengapa gunung itu disebut Gunung Great Buddha. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam dan kembali normal. Kemudian dia memandang Little N, yang menatap api besar. Api samadhi dari tulang putih berkobar di kedalaman matanya. Apakah kamu siap? Li Qingshan mengusap kepala Little N, dan Little N mengangguk. Keduanya melambat, melewati hutan lebat dan tiba di jalur pegunungan. Mungkin ini tidak bisa lagi disebut sebagai jalur pegunungan. Lebarnya 300 meter, naik dan turun seperti naga melintasi pegunungan, membentang menuju biara Candeva Naga. Jika ini bukan dunia para kultivator, membangun jalan seperti ini akan sangat sulit bahkan dengan teknologi modern di kehidupan masa lalunya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah banyaknya pejalan kaki di jalan tersebut. Semakin dekat mereka ke biara Candeva Naga, semakin padat jadinya. Sekali pandang, Li Qingshan melihat lebih dari 100.000 orang. Jelas sekali, ada jalan lain seperti ini di arah lain dari Gunung Great Buddha. Pria, wanita, tua, dan muda yang tak terhitung jumlahnya membungkuk di setiap langkah, berjalan menuju Gunung Great Buddha. Bahkan wanita tua berambut abu-abu pun tidak terkecuali. Setiap kali dia bersujud di tanah, Li Qingshan akan khawatir apakah dia bisa naik kembali. Di sampingnya ada seorang anak kecil, mungkin cucunya. Dia masih tampak agak cuek, tapi dia juga menyatukan kedua telapak tangannya seperti wanita tua itu, membungkuk di setiap langkah. Tidak ada percakapan di antara mereka. Mereka diam dan khusyuk, namun mereka juga serasi seperti kakak beradik. Sinar matahari menyinari wajah mereka, alim dan tegas, memancarkan pancaran kebahagiaan dan kedamaian. Itulah cahaya iman dari pikiran yang teguh. Bahkan orang yang tidak beriman pun akan terpengaruh oleh pemandangan seperti itu. Li Qingshan juga menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk ke arah gunung Buddha besar di kejauhan. Sebagai seorang transmigran, dia tidak percaya pada apapun, tapi dia menghormati keyakinan orang lain. Kehidupan manusia dipenuhi dengan rasa sakit. Tidak semua orang mempunyai kesempatan menjadi seorang kultivator dan berusaha melepaskan diri dari belenggu nasib. Memiliki keyakinan seperti ini tidak selalu berarti buruk. Orang selalu membutuhkan penghiburan. Orang yang tidak beriman akan selalu meremehkan kata iman. Namun, mabuk-mabukan dan berpesta, kecanduan internet, makan, minum, dan berjudi belum tentu lebih pintar daripada membungkuk pada patung Buddha. Belum lagi para Buddha benar-benar ada di dunia ini. Mereka adalah ahli yang memiliki kebijaksanaan dan kekuatan besar. Dunia tanah suci dan alam neraka juga ada. Mengumpulkan kebajikan, berbuat baik, dan terlahir kembali di dunia tanah suci semuanya nyata. Sesampainya di sana, Li Qingshan memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang apa arti kata Buddha di sini. Itu adalah eksistensi yang sangat kuat. Kemudian dia memandang ke Gunung Great Buddha di kejauhan dan berkata pada N kecil dengan perasaan jiwanya, jika dia tidak memprovokasi kita, kita tidak perlu menentangnya. Chapter 570. Li Qingshan memperingatkan N kecil berulang kali. Keduanya berjalan menyusuri jalur pegunungan bersama-sama. Mereka jelas tidak tunduk pada setiap langkah seperti manusia. Mereka melewati semua orang dengan cepat dan tiba di bawah Gunung Great Buddha dalam sekejap mata, tepat sebelum pintu masuk biara Candeva Naga. Mereka tidak dapat maju lebih jauh di sini. Dua jenderal pelindung yang tingginya 30 meter berdiri di kiri dan kanan pintu masuk. Mereka memegang dada dan perut mereka, masing-masing memegang senjata. Sekilas, keduanya tampak seperti dua patung. Tapi tiba-tiba, mata mereka berputar dan tertuju pada Li Qingshan. Nafas Li Qingshan sedikit terhenti. Bagaimanapun, ini benar-benar biara Candeva Naga. Hanya dua jenderal pelindung di pintu masuk saja yang bisa membuatku merasa terancam. Melihat ke belakang, ada ribuan rumah yang dibangun di kaki gunung. Ada biksu biasa yang secara khusus membimbing umat beriman ke dalam rumah, mengatur makanan dan bahkan membagikan perak. Berbeda dengan kuil di kehidupan masa lalunya, sekte seperti biara Candeva Naga tidak membutuhkan uang manusia, juga tidak bergantung pada invasi tanah untuk bertahan hidup.
Mereka hanya membutuhkan manusia untuk mempersembahkan iman mereka. Selama ribuan tahun, seberapa mengerikankah kekuatan mereka nantinya? Siapa yang ada di bawah tangga? Kenapa kamu tidak membungkuk? Seorang biksu resepsionis bertanya dengan lantang dari tembok tinggi yang menyerupai tembok kota. Dia bukan lagi seorang biksu biasa. Sebaliknya, dia adalah seorang praktisi Qi, murid sejati dari biara Chan Devanaga. Puluhan ribu orang beribadah di alun-alun di kaki gunung, sehingga sosok Li Qingshan dan pemuda itu sangat menonjol. Khususnya, setiap orang yang melihat Little N di sepanjang jalan tercengang. Pemuda itu bahkan lupa bersujud dan menatap lurus ke arahnya. Biksu resepsionis itu melihat Little N dan terkejut. Setelah itu, dia segera menundukkan kepalanya dan meneriakkan, Amitabha. Li Qingshan berkata, kami bukanlah orang yang beriman. Kami datang untuk menemui guru Annihilum Light Chan. Paman junior Annihilum Light sedang berkultivasi terpencil. Dia tidak menerima pengunjung, jadi sebaiknya kamu kembali. Bahkan sebelum biksu penerima tamu selesai berbicara, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari aula megah di Gunung Great Buddha, mendarat di pintu masuk dan berubah menjadi seorang biksu tua. Dia sendiri adalah Annihilum Light Chan Master, menatap Little N dengan gembira. Wan Will, kamu akhirnya sampai di sini. Paman muda Annihilum Light. Biksu penerima tamu terkejut dan segera membungkuk. Annihilum Light Chan Master sering menduduki posisi kepala biksu di halaman bodi. Dia acuh tak acuh dan menyukai kedamaian dan ketenangan. Bahkan jika dia adalah murid langsung, sangat jarang melihat perubahan ekspresi seperti itu. Hari ini, dia secara pribadi keluar untuk menyambut dua penggarap yayasan pendirian yang tidak penting, dan dia bahkan mengungkapkan ekspresi seperti itu. Itu sangat jarang. N kecil menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk, Tuan. Ikuti aku. Annihilum Light Chan Master melambaikan tangannya, dan pintu masuk besar di belakangnya terbuka dengan keras. Sinar matahari menerobos, mendarat di wajah Li Qingshan. Dia menyipitkan matanya sedikit. Pintunya terbuka. Pintunya terbuka. Panggilan terdengar dari bawah gunung. Pintu masuk utama biara Chan Devanaga biasanya tidak terbuka. Para murid biara juga masuk dan keluar melalui pintu kecil di bawah. Hanya ketika pintu masuk utama dibuka seperti ini barulah mereka akan menyambut tamu-tamu terhormat. Annihilum Light Chan Master melirik Little N sebelum melambaikan tangannya. Lonceng merdu terdengar dari puncak gunung. Pada awalnya, itu hanya satu, diikuti oleh 100 lonceng yang berbunyi di seluruh gunung, menenggelamkan nyanyian dan dering di seluruh gunung. Biksu resepsionis itu juga tercengang. Dia mempelajari Li Qingshan dan Little N. Apalagi dua penggarap yayasan pendirian, bahkan dua penggarap inti emas pun tidak berhak menerima perlakuan seperti itu. Wanita ini sepertinya adalah murid terakhir dari paman seniornya Annihilum Light, tapi dia hanya seorang murid, jadi dia bahkan kurang memenuhi syarat. Cahaya keemasan bersinar terang saat bel berbunyi. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Li Qingshan sedikit menenangkan diri. Tampaknya, Annihilum Light Chan Master masih sangat menghargai Little N. Dengan begitu, dia tidak akan ditindas. Sebenarnya, ini hanya kekhawatirannya yang tidak ada gunanya. Dengan kekuatan Little N saat ini, berapa banyak orang yang bisa menindasnya di 9 provinsi. Annihilum Light Chan Master berjalan di depan, dan Little N mengikuti dari belakang. Li Qingshan juga mengikuti. Annihilum Light Chan Master melirik ke arahnya, dan Li Qingshan tersenyum. Master Annihilum Light Chan tidak berkata apa-apa lagi. N kecil menyambut cahaya itu dan melangkah ke biara Chan Devanaga. Rambutnya yang seperti rumput laut dan pakaian polosnya semuanya dilapisi lapisan cahaya kemasan. Seluruh gunung merasa khawatir. Berbagai kepala biksu muncul dari pintu mereka dan menatap pintu masuk di kejauhan. Di antara para biksu kepala, Annihilum Light Chan Master selalu bersikap rendah hati, tidak peduli dengan urusan dunia. Namun hari ini, dia telah melakukan sesuatu yang sangat terkenal, yang benar-benar mengejutkan banyak orang. Dia mewakili seluruh biara Chan Devanaga, mengungkapkan kesopanan dan rasa hormatnya terhadap murid baru, serta mengungkapkan betapa seluruh biara menghargainya. Dia mengatakan kepada semua orang, termasuk kepala biara, untuk tidak meremehkannya. Tapi apakah dia layak untuknya? Pagoda yang menjulang tinggi itu seperti hutan, menghalangi sinar matahari dan memancarkan cahaya keemasan yang redup. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini tidak kuat, tapi seperti sinar matahari dan hujan, menyuburkan segalanya secara diam-diam. Itu dipenuhi dengan kehangatan dan kebajikan, cukup untuk membuat orang tunduk. Ada sarira dari para beku terkemuka di masa lalu. Arira setara dengan inti emas dari kultivator biasa. Mereka hanya dapat dipadatkan setelah menjalani kesengsaraan surgawi kedua. Hanya dari hutan pagoda yang tak ada habisnya, orang dapat merasakan berapa banyak yang telah dikumpulkan oleh biara Chan Devanaga. Dari jauh, sepertinya tidak seperti itu, tapi dia bisa merasakan perasaan bermartabat ketika dia berada di sana. Pagoda-pagoda itu tingginya lebih dari 30 meter, dan banyak di antaranya bahkan lebih tinggi dari tubuh Dasmon asli Li Qingshan. Li Qingshan berpikir, pagoda ini mungkin bukan hanya untuk peringatan. Sebaliknya, mereka menjadi satu dengan seluruh gunung. Mereka mungkin semacam formasi pertahanan. N kecil tidak melihat sekeliling. Seolah-olah dia tidak sedang berjalan melewati hutan pagoda, diawasi oleh ribuan tatapan. Sebaliknya, dia berjalan melewati hutan kosong sendirian. Master Annihilum Light Chan tersenyum. Banyak pengamat di biara yang diam-diam juga memujinya. Semangat, satu kehendak, sungguh luar biasa.
Adapun Li Qingshan, dia melihat sekeliling seperti turis yang mengunjungi situs bersejarah, tapi dia juga tidak terpengaruh oleh hutan pagoda. Puncak emas Buddha Agung, aula besar. Li Qingshan belum pernah melihat aula megah seperti ini sebelumnya. Rasanya seperti gunung lain muncul di atas gunung itu. Dia mengerti bahwa ini adalah kepala Buddha dari Buddha Agung. Menatap ke dalam aula, Buddha Tathagata duduk di tengah, berdiri setinggi beberapa ratus meter sambil memandang masa. Bodhisattva dan Arhat berdiri di kiri dan kanan, begitu pula Dewa Penjaga, Dewa Biru, serta naga dan gajah. Jumlahnya banyak, menggambarkan penampakan berbagai Buddha dan makhluk hidup. Seorang beku menyatukan kedua telapak tangannya saat dia berdiri di hadapan Sang Buddha. Dia botak dan tidak berjanggut, mengenakan kasaya merah besar. Dia tampak berusia 40-an, tapi matanya sedalam lautan. Mereka berbeda dengan kesan Li Qingshan tentang biksu yang baik hati, damai, dan berbudi luhur. Meskipun biksu parubaya itu tetap tenang dan tenang, dia memberikan kesan tajam dan bermartabat. Tingginya kurang dari 7 kaki, tetapi dia tidak tampak pendek ketika berdiri di hadapan Buddha setinggi 300 meter. Sebaliknya, ia memiliki semangat tak kenal takut yang berdiri bahu-membahu dengan Sang Buddha. Dia adalah kepala biara saat ini di biara Candevanaga, biksu Dauntless, dan juga salah satu, Raja Biksu, yang dihormati oleh kerajaan Sia Besar. Di sampingnya ada berbagai kepala biksu. Mereka semua memiliki penampilan berbeda. Ada tua dan muda, laki-laki dan perempuan. Ada yang baik hati, ada yang dingin dan serius, ada yang berambut, dan ada yang tidak. Namun, aura yang mereka keluarkan masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Li Qingshan pernah membunuh beberapa kultivator inti emas di masa lalu, dia tidak berani gegabah saat menghadapi salah satu dari mereka, apalagi Biksu Dauntless. Jika bukan karena tekadnya, pada dasarnya dia tidak akan bisa menatap matanya. Mereka semua adalah penggarap yayasan, tetapi Fu Qingjin dari Istana Koleksi Pedang dapat menyapu sebagian besar dari mereka. Gu Yanying tidak peduli dengan kultivator inti emas biasa, tapi dia masih menganggap tetua naga melonjak dengan pedang naga melonjak merepotkan. Ratu Kegelapan bahkan telah menunjukkan kekuatannya yang mengerikan yang dapat menghancurkan para pembudidaya inti emas sebelum Li Qingshan di masa lalu. Bahkan jika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama, perbedaan kekuatannya sangat jauh. Tak satu pun dari 3 sekte besar di Provinsi Hijau memiliki reputasi yang tidak patut. Raja Roh Jangkrik Emas adalah salah satu dari 72 Raja Daemon beberapa ribu tahun yang lalu. Jika dia menginginkan nyanyian Devanaga, dia harus mengandalkan keberuntungan dan tipu daya. Dia tidak akan cukup berani untuk mencurinya secara terbuka atau diam-diam. Jika Little N mengikuti Annihilum Light Chan Master ke halaman Bodhi secara diam-diam, situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi. Biasanya, N kecil akan mengunjungi berbagai kepala biksu di berbagai halaman setelah menetap. Namun, jika dia ingin bertemu dengan biksu Dauntless, dia memerlukan lebih banyak keberuntungan. Namun, karena Annihilum Light Chan Master telah membuka gerbang dan membunyikan bel, biara jelas harus merespons. Biara Candevanaga jelas harus menanggapi dan memverifikasi apakah, satu kehendak, ini berhak menerima perlakuan seperti itu. Semakin besar kesopanannya, semakin besar pula tekanannya. Annihilum Light Chan Master menunggu di luar bersama Little N sebelum memasuki aula. Dia membungkuk ke arah biksu Dauntless dan berdiri di kursi kosong. Sebagai tuannya, dia telah memberi kesempatan kepada Little N. Apakah dia bisa memahaminya atau tidak, itu terserah dia. Jika dia berhasil dan membuktikan dirinya, itu akan menjadi kejayaan yang tiada habisnya. Seluruh biara Candevanaga akan mendukung budidayanya. Jika dia gagal, maka dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Itu juga akan membuatnya tampak seperti dia tidak memperhatikan orang lain dan bertindak tidak pantas. N kecil mengangguk ke arah Li Qingshan. Li Qingshan mengacungkannya, menyemangatinya. Dia melangkahi ambang jendela yang tinggi dengan kaki telanjang dan melangkah ke aula. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Buddha, menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah Biksu Dauntless, dan kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat sosoknya sendiri di lantai yang berkilau. Dia perlahan-lahan berjalan mendekat dan duduk di atas bantal kosong di bawah pengawasan para biarawan. Seorang biksu berkata, kamu tidak boleh bersujud di hadapan Sang Buddha. Kamu kurang ajar dan kasar. Little N berkata, patung tanah liat dan patung batu. Di mana Buddha? Cahaya Buddha menerangi segalanya, membawa keselamatan bagi semua makhluk hidup. Cahaya itu ada di mana-mana. Melihatku adalah aku, tidak melihat makhluk hidup. Li Qingshan tahu bahwa perdebatan telah dimulai. Meskipun dia tidak begitu memahaminya, dia tahu betapa kuatnya Little N. Dia diam-diam panik di dalam hati, bergabung dengan biara Candevanaga dengan aman adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mengapa Anda harus menghadapinya secara langsung? Biksu Dauntless sama seperti namanya. Anda dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa dia bukan orang baik. Jika Anda membuatnya marah, itu mungkin berdampak buruk bagi Anda. Berbagai kepala biksu bergantian mengajukan pertanyaan, menghujani dia seperti badai, menyerang dan memarahinya dengan keras. N kecil tanpa ekspresi saat dia menjawab semuanya. Dia tidak panik sama sekali. Tiba-tiba, Li Qingshan menemukan bahwa Annihilum Light Chan Master sedang berdiri diam di sana dengan senyuman di bibirnya. Dia tampak sangat puas. Lalu dia melihat ke belakang. Banyak murid biara berdiri di luar aula dengan diam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Sepertinya mereka mendapatkan sesuatu, dan sepertinya mereka kehilangan sesuatu.
Hasilnya, dia berhenti khawatir. Jadi itulah yang membuat para biksu ini jatuh hati. Menjelang pagi, aula besar dipenuhi dengan kata-kata, terus-menerus membombardirnya dengan pertanyaan. N kecil menjawab dengan bebas, seperti mutiara yang jatuh ke piring batu giok. Semua kepala biksu diam-diam mengaguminya. Dengan akar kebijaksanaan dan pemahaman yang begitu besar, dia layak mendapatkan anugerah yang begitu besar. Biksu Dauntless yang tetap diam sepanjang waktu tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Dia bersinar dengan cahaya keemasan, berubah menjadi raja penjaga yang tingginya 300 meter. Dia memelototi Little N, memegang tongkat Demon Subduing yang seperti pilar dan tiba-tiba berhenti di aula. Dengan dentang, aula itu runtuh, tertutup retakan. Jelas sekali, dia benar-benar kehilangan kesabaran. Dia mengayunkan tongkatnya yang berbentuk pilar. Pengusiran setan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.